Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para ulama, para asatidz Masjid Sayyidina Bilal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mata'amallah itu bihayatikum wa da'watikum. Mudah-mudahan Allah memuliakan kalian semua atas umur yang telah diamanahkan kepada antum dan atas dakwah yang sedang menjadi tanggung jawab kita semua. Wabil khusus para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan wa tahiyatan minna. Kami ucapkan selamat datang para juru dakwah, para penyampai risalah jamaah tabligh dari Malaysia. Kurang lebih 3 minggu yang lalu kita ketemu di Masjid Al-Furqan ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali, berarti kita masih dalam hidayah dan bimbingan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapakku sekalian, sebenarnya tidak sepatutnya saya memberikan tausiah di depan orang-orang yang lebih masyayikh, lebih tua, lebih tahu tentang hikmah, lebih mendalam ilmunya, lebih rasikh kalau dalam Al-Quran, rasikhun fil ilmi, lebih mendalam, bisa lebih menghayati ayat-ayat Allah. Pak, teman-teman sekalian, kalau mencetak orang pintar, mencetak orang ahli dalam agama, itu sangat mudah. Itu dalam prediksi saya, sangat mudah. Dipondokkan saja anak-anak kita, beberapa tahun kemudian pasti keluar sudah bisa baca kitab. Pondokkan saja anak kita kepada lembaga tahfidz Quran, pasti 4 tahun 3 tahun sudah hafizul Quran. Pondokkan saja kepada lembaga tahdits ala muhadatsati bil hadis Nabi, sudah pasti dia keluar menjadi jebolan yang bisa hafal ribuan hadis. Namun ikhwafillah, ada satu hal yang terlupakan oleh umat para junda, yang sudah disepelekan, padahal itu adalah tanggung jawab likulli nafarin wa hiya fardhu ain. Adalah tanggung jawab setiap individu muslim wafillah. Dan maaf, hukumnya adalah fardhu ain. Wa ma hiya adalah mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan baginda Rasul? Adalah at-tablighud da'wah, menyampaikan dakwah di antara kita semua. Dan at-tafhim lid-da'wah ini sangat luas, Pak ya. Pemahaman tentang dakwah ini sangat luas. Tidak mesti seperti saya selama di depan jamaah sekalian, ditolak batu dan lain sebagainya. Tidak mesti seperti itu. Yang jelas, balighu anni walau ayatan, betul-betul disampaikan sesama muslim. Walau ayat, walaupun satu ayat, itu adalah satu tanggung jawab kita untuk menyampaikan sesama muslim. Ini yang terkadang terlupakan oleh para alim, para orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Sehingga terkadang yang semakin salah lagi adalah ketika sebuah lembaga pendidikan yang notabene adalah mu'ahid, pondok pesantren, mendidik anak-anaknya jauh daripada pemahaman akan pentingnya dakwah, menyebarkan risalah baginda Rasulullah. Ya. Sehingga
Di antara satu pondok dengan pondok yang lain, subhanallah, saling mengunggulkan model-model pendidikannya. Lebih tragis lagi, pendidikan model Yahudi sudah masuk di kalangan pesantren. Mereka meninggalkan Al-Quran, ba'id min Al-Quranil azim, meninggalkan ajaran-ajaran baginda Rasul yang sahih, tapi lebih mencintai daripada modernisasi yang pada hakikatnya itu adalah at-taksir min al-Yahudi, merupakan susupan-susupan yang telah disusupkan oleh orang-orang Yahudi. Ini yang lagi gencar lagi, rahimahumullah, di kalangan umat Islam ini sudah jelas kekafirannya. Tahun, boleh saya cerita ya? Tahun 1992 saya diutus bersama 24 pelajar Indonesia untuk belajar di Madrasah As-Sanawiyatul Wusta di Kuwait ketika itu, setelah pasca perang kedua berlangsung. Saya baru sampai bandara, langsung dikasih satu buku kecil, ya, ukurannya kecil sekali, dibagikan oleh salah seorang mahasiswa Kuwait. Berbahasa Arab, saya juga kurang mahir bahasa Arab, cuman kalau boleh saya membaca, judulnya itu Al-Fatawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Syiah. Jadi fatwa-fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Syiah. Di situ sudah sepakat para seluruh ulama-ulama di seluruh dunia bahwa Syiah benar-benar sudah sesat, sudah keluar daripada al-Islam. Biasanya saya kalau ngaji perihal ruhiyah terus ya. Kali ini kita bicara tentang sejarah dikit lah. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Ini waktunya cuma 20 menit, kata saya. Banyak sampai maghrib kan? Nah, jujur memang ini saya bukan ahli ceramah. Kalau nggak percaya ini murid saya ini. Ini baru 2 hari katanya ya coba ya. Ini murid saya. Jadi tahu betul pribadi saya. Saya bukan ahli ceramah, bukan ahli agama. Tapi nggak tahu, dan memang Allah gerakkan mungkin untuk ngumpul sama orang-orang soleh di Canggon, orang soleh. Sebenarnya saya pengen datang sini, pengen belajar sebenarnya. Betul saya sebutin. Pengen banyak menimba ilmu. Malah di sini suruh ngomong. Ya tidak apa-apa, kita saling silaturahmi ya. Man ahabba ayyusudallahu fi rizki wa ayyum sa'alahu fi athari falyasil rahim. Siapa orang yang diluaskan rezekinya, diluaskan loh, bukan dibanyakin, bukan ditambah, tapi diluaskan. Namanya luas, kategorinya adalah tidak terukur ya. Siapa ingin diluaskan akan rezekinya, wa ayyum sa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya katanya dengan penuh barokah, maka al-yasir, sambunglah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sering silaturahmi berkunjung, saling mengingatkan. Dan saling mengingatkan itu adalah satu hak di antara kita. Hadisnya sudah jelas. Ya. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun, ya Pak ya, sudah jelas. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian bertemu, ucapkanlah saling mendoakan. Salam adalah doa bainana. Hak itu wajib diberikan ya Pak. Maka kewajiban bagi orang yang telah diucapkan salam kepadanya, kewajibannya adalah menjawab. Kita sekarang sesama muslim udah gengsi Pak. Yahudi gimana caranya umat Islam ini jauh daripada ucapan salam di antaranya, karena tahu betul ucapan salam itu adalah doa di antara sesama muslim. Fa inna lil yahud wan nasara lahu hasadatani 'ala muslim. Bahwa sesungguhnya Yahudi dan Nasrani ini sangat iri kepada kita pada 2 hal. Yang pertama adalah at-taslim bainahum. Ya. Ucapan salam di antara kita yang bikin iri orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi Nasrani enggak punya. Indonesia orang Nasrani tetap mengucapkan selamat pagi, enggak punya. Enggak punya ciri khas. Karena memang agamanya sudah dibuat oleh tangan manusia. Yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Orang Yahudi Nasrani, kitabnya sudah ditulis oleh tangan manusia. Mereka mengaku bahwa tulisannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau yang menulis manusia maka kebatilan lebih cenderung ada padanya, walaupun yang ditulis adalah kutipan daripada At-Taurat wal Injil. Syiah itu sudah seperti itu Pak Ganas, bisa merubah Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina adiyyin, kata mereka seperti itu, sudah berubah-ubah ala Ali. Fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan kepada yang semisal dengan suci. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara hak sesama muslim. Satu hal lagi yang membuat mereka Yahudi dan Nasrani ini iri adalah at-ta'min indal Fatihah, ai ba'da faraghi min qira'atil Fatihah, yaitu ucapan amin ketika seorang muslim membacakan suratul Fatihah. Mereka iri, Pak. Ya, bayangkan anak sekecil apapun jikalau mendengar waladhdallin pasti dia menjawab amin. Dua hal itu yang begitu. Sampai-sampai mereka iri kepada seluruh kegiatan yang berbau muslim, sehingga tertulis dalam Al-Quran ada kalimat walam tardu'an kal yahud hatta tattabi'a millata. Sama sekali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho berkembangnya Islam di muka bumi ini, sama sekali. Telan harfu nasb seperti itu, bermakna istihal. Sama sekali tidak akan ridho mereka atas berkembangnya muslim di seluruh penjuru dunia. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita semua ini mengikuti langkah-langkah mereka. Mereka dakwah secara terbuka tidak bisa. Perang dilarang karena ini melanggar hak asasi manusia. Maka mereka merubah pola hidup kita, Pak. Dari medianya mereka merubah, dari pola hidupnya, tata caranya, bahkan maaf sampai sudut pandang kita dirubah sama mereka. Sadar atau tidak kita? Anak-anak kita mengidolakan bidu-wanita yang maaf di luar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang pandai profilnya. Ada sebuah acara yang dikemas ya sedemikian rapi dan cantik sekali. Acara itu Indonesian Idol contohnya, yang dimenangkan oleh salah seorang yang berjibat, pada hakikatnya itu akan mengubah pola hidup remaja-remaja kita agar jauh daripada Al-Quranul Azim. Ditanamkan kembali satu pemahaman, jika kalian membaca Al-Quran tidak fasih, makhrajnya tidak betul, tajwidnya tidak betul, itu satu hal yang berdosa. Itu tanam dari Yahudi sebenarnya, agar semua umat Islam jauh daripada Al-Quran, jauh dan jauh meninggalkan Al-Quran. Subhanallah. Sekarang yang menyebabkan mereka benci banget sama kita itu apa sih titik utamanya? Ya, yang menyebabkan hati mereka itu benar-benar dongkol, benar-benar sampai akhir hayatmu pun tidak ridho akan berkembangnya Islam, itu apa yang menyebabkan mereka itu? Nah, ini sejarah yang perlu kita bahas insyaallah pada kesempatan yang singkat. Karena sejarah perlu kita tahu biar kita bisa belajar dari masa lalu, belajar dari keburukan-keburukan masa lalu untuk kebaikan masa depan kita itu lebih baik insyaallah. Apa yang menyebabkan orang Yahudi, wabil khusus adalah Nasara dan Yahudi ini benci kepada Islam. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji sejarah sedikit lah ya, karena setiap saya baca kitab juga biasanya di mukadimahnya seorang penulis kitab itu, mu'alif kitab, tertulis kapasitas keilmuannya. Biasanya dalam kapasitasnya itu ada tertulis kalimat mu'arrikh, ahli sejarah. Karena memang dalam mempelajari agama ini ada dua thariqah, thariqatul dirayah wa thariqatul riwayah. Thariqatul dirayah wa riwayah. Kedua-duanya itu saling berkesinambungan, saling keterkaitan. Thariqatul dirayah ini kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang kaitannya tentang tafsir, penghayatan, tasawuf diantaranya ya. Kemudian hal-hal yang
fikihnya seperti faraid dan lain sebagainya. Tapi tariqatul riwayah ini ya mempelajari agama dengan cara kita langsung sorogan kepada guru. Karena semuanya itu harus memerlukan sanad, memerlukan periwayatan yang jelas sehingga silsilah dan sanadnya itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan orang Yahudi amat sangat benci kepada Al-Islam? Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akan munculnya baginda Rasulullah itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat bahwa nanti setelah Nabi Musa alaihissalam akan muncul seorang nabi yang ia akan hijrah di tanah Jazirah Arab namanya Madinatul Munawwarah. Dia akan muncul dari satu tanah yang tandus, wahia Makkahul Mukarramah. Jadi orang-orang Yahudi sudah tahu dari dahulu dari kitab Taurat itu bahwa kelak akan muncul seorang nabi terakhir yang akan menyempurnakan Taurat, ajaran Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi mereka. Sehingga orang-orang Yahudi dari segala penjuru, wabil khusus adalah Palestina, berduyun-duyun datang ke Saudi Arabia, datang ke Madinatul Munawwarah, menunggu kapan datangnya Rasul terakhir tersebut, bermukim di sana. Inilah awal di mana titik mereka pertama kali tinggal di Jazirah Arab. Mereka menunggu kapan datangnya Nabi terakhir tersebut, dan mereka berharap bahwa kelak Nabi terakhir itu diutus dari kalangan mereka. Kalau boleh kita silsilahkan, kalau orang Yahudi itu dari keturunan Yakub, dari Nabi Ibrahim, istri yang pertama namanya Siti Sarah. Ya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari garisan Nabi Ismail, dari istri kedua Nabi Ibrahim adalah Siti Hajar, yang notabene ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar ini adalah budak daripada Siti Sarah, ibunya Nabi Yakub, dari kalangan orang-orang Yahudi. Tahu-tahu Nabi terakhir itu muncul dari keturunan Nabi Ismail yang terakhir dari Siti Hajar, yang notabene Siti Hajar adalah budak daripada Siti Sarah. Jadi orang Yahudi merasa tercengang, bagaimana mungkin Nabi terakhir terutus dari seorang budak keturunan budak belia? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Maka fanatisme kekeluargaan dan keturunan itulah yang menyebabkan mereka terus membenci Islam. Itu yang menyebabkan. Tidak sedikit, coba kita baca kembali sekarang di kalangan umat Islam kita. Tidak sedikit mereka karena fanatisme keturunan menyepelekan golongan yang lain, meremehkan yang lain. Bahkan maaf saja mencemooh. Yang lebih tragis adalah mentakfirkan sesama. Man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Ingat ya? Siapa orang yang mengatakan kepada sesama saudara muslimnya, wahai kafir, sesungguhnya mengenai kalimat tersebut di antara salah satunya. Bisa saja mengatakan kafir, bisa terkena sebagai vonis kafir padanya, bisa saja orang yang disangka kafir itu terkena hukuman kafir atas ucapan tersebut. Makanya berbahaya. Yuk kita erat kembali, rangkul seluruh komponen agar kita bersatu. Apalagi semakin gencarnya Yahudi ini masuk ke berbagai lini. Tidak hanya di luar negeri, sampai ke negara kita sudah masuk. Baru-baru ini tokoh daripada Yahudi yang sudah menyusup ke dalam Syiah Indonesia, Jalaluddin Rahmat, telah diresmikan menjadi caleg nomor 1 Partai Demokrasi Indonesia. Ini perlu waspada juga. Beberapa lembaga, ya, kementerian dan lembaga yang notabene sedang diusung. KPK juga sudah ada yang masuk, orang-orang Syiah. Namun yang perlu kita pahami, kenapa sih kita waspada pada Syiah? Yuk kita belajar sedikit sejarah tentang peristiwa tersebut. Masih ada waktu berapa? Masih banyak kan? Sampai maghrib dan. Dari Al-Hidayah saya bilang minta 20, pengennya ya pengen sih cepat dari kesini, cuman alhamdulillah Allah
didik kami dulu supaya bersabar melewati macet-macetnya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan antum sekalian. Dari ikhwani wa akhwati rahimakumullah, karena fanatisme keturunan yang menyebabkan orang Yahudi itu merasa gengsi untuk beriman kepada baginda Rasul. Namun hanya mereka-mereka yang berpegang teguh kepada Taurat, ya beriman kepada baginda Rasul, walaupun tidak sempat mengenyam pembinaan baginda Rasulullah SAW. Itu di antaranya seperti itu yang menyebabkan mereka benci. Ya. Kemudian, kok kenapa Syiah identik dengan Yahudi? Seperti ini, Pak. Setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah, terus orang-orang Yahudi itu benci kepada Islam. Bahkan orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam adalah salah seorang tokoh yang ketika itu hendak akan diangkat menjadi pemimpin di kota Madinatul Munawwarah. Siapa dia namanya? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu satu tokoh Yahudi yang zindik, pura-pura masuk Islam, Pak. Sehingga dia menjadi biang kerok di kota Madinah, menyebarkan fitnah, memfitnah baginda Rasul, memfitnah segala kebijakan. Bahkan yang memfitnah Sayyidatuna Aisyah selingkuh dengan Sofwan adalah Abdullah bin Ubay. Bahkan 300 pasukan yang membelot ketika perang Uhud itu adalah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah tokoh Yahudi di kota Madinah, namun dia zindik, pura-pura masuk Islam. Tuh seperti itu. Sepeninggalan baginda Rasulullah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kekuasaan, pucuk pemimpinan Islam sudah sepakat para sahabat, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Pun setelah itu fitnah terus menghujam umat Islam. Mereka orang-orang Yahudi lewat Abdullah bin Ubay tersebut dengan para sekongkolnya dari daerah Najd, Musailamah Al-Kazzab, Abdullah Al-Hanzalah yang ada di Taif, bersekongkol mengatakan bahwa Abu Bakar bin Siddiq merebut kekuasaan dari keluarga baginda Rasulullah dengan paksa. Padahal tidak, Abu Bakar bin Siddiq memang sudah diangkat oleh para sahabat untuk menggantikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sadar. Terus menghujat orang-orang itu lewat orang-orang yang zindiknya, yang pura-pura masuk Islam. Puncaknya teman-temanku sekalian dirahmati Allah ketika pemerintahan Utsman bin Affan. Bahkan setelah Abu Bakar meninggal digantikan Umar bin Khattab. Sama, Umar bin Khattab pun meninggal oleh salah seorang tokoh Yahudi yang dia adalah budak dia. Ya, Abu Subhanallah. Diperintah oleh kalangan zinni, orang-orang Yahudi untuk membunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia, digantikan Utsman bin Affan. Nah, mulai dari Utsman ini, maaf teman-teman sekalian, walau bagaimana Utsman tetap dipuji oleh baginda Rasul, bahkan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas itu dia adalah manusiawi. Dia adalah memiliki sifat basyir, sifat manusia yang terkadang ada lupa dan keliru. Malah petaka itu datang ketika Utsman bin Affan menggantikan beberapa gubernur, digantikan oleh kerabat-kerabatnya. Di antaranya adalah Umar bin Abdul As yang memerintah di Najran ketika itu meliputi Taif, digantikan oleh Utbah bin Abdullah yang merupakan adalah saudara seibu dengan Utsman bin Affan. Kemudian ya, Sa'ad bin Abdul Waqqas yang ada di Mesir digantikan bin Abdullah As-Sa'ad bin Sa'ad yang merupakan pun sama masih satu keponakan dengan Utsman bin Affan. Pergantian itulah yang menyebabkan apa? Kecemburuan umat Islam terhadap kebijakan Utsman bin Affan. Nah, kecemburuan itulah dimanfaatkan oleh orang-orang zindik Yahudi, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Dimanfaatkan sekeruk mungkin. Siapa tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam tersebut? Adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah yang bersekongkol dengan Musailamah Al-Kazzab. Ternyata Abdullah bin Sabah merupakan juga
murid kesayangan daripada Musailamah al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi Rasul. Terus Yahudi terus menghujat umat Islam. Kebijakan Utsman bin Affan difitnah seolah-olah ini adalah salah. Akhirnya terus digemboskan oleh orang Yahudi, orang-orang zindik yang tidak suka kepada Islam. Umat Islam semakin gerah dengan kebijakan Utsman bin Affan. Akhirnya para sahabat-sahabat inti melihat gelagat yang tidak baik di luar sana, memanggil Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, kita sudah melihat gelagat di luar, begitu dahsyatnya akan muncul satu demonstrasi yang sangat besar ini atas kebijakan antum wahai Utsman bin Affan. Gimana nih caranya? Ya. Akhirnya salah seorang sahabat, ya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Utsman, bagaimana jika engkau, ya, ketika jamaah kaum muslimin berkumpul pada salat Jumat berpidato di hadapan mereka, ya, sekiranya panjenengan Utsman bisa meminta maaf pada umat Islam atas keputusan yang tersebut, ya, bukan Utsman bin Affan kalau kemudian tetap mempertahankan egoisnya. Karena Utsman ini memiliki hati yang sangat lembut, kata baginda Rasul, memiliki nilai dan pemahaman agama yang sangat luas, sehingga kalau boleh dibandingkan kecintaan dunianya itu, ya, tidak ada apa-apanya dengan kecintaan ukhrawi. Itu adalah Utsman bin Affan. Maka beliau di antara 10 sahabat yang memang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya beliau berpikir panjang dan memutuskan bahwa siap untuk meminta maaf di hadapan umat Islam ketika hari Jumat. Ketika umat Islam sudah berkumpul semua, kafilah rahimakumullah, Utsman bin Affan berpidato pelan-pelan. Akhirnya sampai pada puncaknya beliau meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebijakannya yang telah mengganti gubernur-gubernur yang lain dari kerabat-kerabatnya tersebut. Sehingga beliau tidak terasa meneteskan air mata, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi oleh kaum muslim yang begitu banyak ikut sama-sama meneteskan air mata. Subhanallah. Ya. Akhirnya beberapa gubernur pun ditarik kembali yang telah menggantikan posisi-posisi mereka. Gubernur yang lama ditempatkan kembali pada posisi. Setelah peristiwa itu, kafilah, singkat cerita, ada anak-anak para sahabat yang hidup di pinggiran kota-kota Mesir yang tidak tahu apa masalahnya dan mungkin sudah terkonspirasi oleh orang-orang zindik, ya, mereka masih mendendam kepada keputusan dan kebijakan Utsman bin Affan, sehingga mereka banyak berkumpul ingin berdemo di kota Madinah, bahkan dengan satu tujuan kelak bisa menggulingkan Utsman bin Affan. Nah, pada saat itulah ketika para anak-anak sahabat itu sedang semangat-semangat ingin berdemo, masuklah tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah tersebut. Masya Allah. Abdullah bin Sabah masuk dalam barisan mereka dan menanamkan kepada mereka satu ajaran bahwa yang sepantasnya menjadi khalifah itu bukan Utsman, katanya, tapi yang sepantasnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, yang notabene dia adalah menantu sekaligus kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, awal titik inilah, ya, kecintaan kepada kerabat baginda Rasul, wabil khusus adalah Sayyidina Ali. Titik awal ini yang terus dihujamkan Yahudi untuk mencintai keluarganya Ali. Nah, dari awal titik inilah mulai muncul berbagai paham tentang Syiah. Nanti puncaknya adalah ketika perang antara Sayyidina Ali dengan Yazid bin Muawiyah. Ini lanjutin sejarah pengajian lain. Terus sedikit. Ini saya baca satu buku yang cukup lumayan tebal, judulnya As-Thaqafatul Islamiyah. Ketika saya silaturahmi di Maktabah Al-Islamiyah di Jami'iyah di Mamlakatis Saudiyah Al-Arabiyah di Riyadh, tepatnya di kota Raudhah.
Saya masuk ke perpustakaan itu, subhanallah, itu perpustakaan 10 hektar Pak. Subhanallah. Iya, milih bukunya kan makanya digit kode-kodenya. Tinggal kita semuanya kita akan belajar tentang peradaban Islam, tinggal klik aja. Ya, kita ingin mengetahui tentang kehidupan para sahabat, tinggal di seperti digitnya jam. Ya, nah, nanti bukunya itu keluar dari rak, oleh mesin, tinggal tarik ke sana. Subhanallah. Itu sehingga saya mengetahui betul sejarah ya para sahabat, wabil khusus adalah Arba'atul Khulafaur Rasyidin dan para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Teman-temanku sekalian, walaupun sahabat ini keimanannya kuat, ya, di tengah kehidupan mereka tetap saja ya susupan-susupan yang dimasukkan kepada mereka benar-benar membuat para sahabat di antara satu dan lainnya itu saling curiga dan saling menuduh. Ini memang subhanallah yang ini pintar sekali mengatur makhluk. Tapi wa makrallahu khairul makir. Sebaik-baik makar adalah memang zatnya Allah yang berikan. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika anak-anak para sahabat itu mulai gencar ingin melakukan demo, akhirnya kata Abdullah bin Sabah, wahai kaum muslimin, supaya kita tidak dicurigai akan demo ke kota Madinah atas kebijakan Utsman, atau bahkan kita satu niat ingin menggulingkan Utsman, ya, lebih baik kita masuk ke kota Madinah memakai visa umroh. Nah, dulu belum ada visa sebenarnya. Kita datang ke sana dengan niat umroh. Jadi kurang lebih sekitar 4.000 anak muda ya, dan setengah bayar ya, ikut andil dalam proses itu dan masuk ke kota Madinah. Apa yang dilakukan di dalam kota Madinah, kata Abdullah bin Sabah, sebagaimana strategi yang telah kita atur di Mesir, kita akan menemui Ali bin Abi Thalib untuk dimintai pendapat. Lagi-lagi Bapak sekalian, bukan sahabat Rasul namanya jikalau imannya tidak kuat dan kecintaan ukhrawinya itu tidak kuat. Jadi salah kalau ada salah seorang atau golongan yang selalu menjelek-jelekan bahkan memojokkan para sahabat baginda Rasul. Subhanallah. Bahkan Ali bin Abi Thalib notabene adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasul juga. Kalau kita berbicara tentang sifat beliau, subhanallah, kita betul-betul sangat kagum sekali tentang kepribadian Sayyidina Ali. Ya. Setelah mereka datang menghadap Sayyidina Ali pun bisa membaca belakang. Ya. Akhirnya ditenangkan oleh Sayyidina Ali, udahlah, kamu pulang aja. Urusan Sayyidina Utsman nanti urusan saya. Bilang seperti itu. Akhirnya mereka gagal mendemo bahkan menggulingkan Sayyidina Utsman itu gagal. Mereka pulang kembali ke Mesir. Ya, akhirnya Sayyidina Ali menghadap Sayyidina Utsman bahwa tadi ada segerombolan seperti ini. Ya, akhirnya Sayyidina Utsman ya meminta pendapat kepada perdana menterinya namanya Marwan. Ya, kepada Sayyidina Marwan bin Sofyan. Masya Allah, ini adalah tangan kanannya Sayyidina Utsman. Taunya Marwan ini adalah sudah disusupi pula karena mungkin pernah ikut ngaji dengan Abdullah bin Sabah, teman-teman sekalian. Hati-hati ya, tidak sedikit umat Islam yang berlabelkan agama, berlabelkan tasawuf, tapi metodologi pembelajarannya sudah disusupi orang-orang Yahudi, Pak. Ya, berlabelkan pondok pesantren Ma'hadul Asriyah katanya, pondok pesantren modern yang ingin mengembangkan toleransi katanya, ingin mengembangkan wacana yang luas dengan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya katanya. Tapi justru nilai-nilai Islam sudah ditinggalkan oleh pondok pesantren tersebut. Itu tidak sedikit, banyak sudah menyebar di pelosok-pelosok Indonesia. Ini perlu ya kita sebagai seorang tua, ya, sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita kemana mesti sekolah yang sahih, kemana mesti belajar kepada kiai-kiai yang betul-betul ya zuhud dan cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena jangan sampai sayangnya kita kepada anak justru menjerumuskan anak kita jauh daripada agama Allah. Tidak sedikit bapak-bapak sekalian
Ketika seorang muslim hendak melewati Shiratal Mustaqim, baru saja mau melangkah, namun dia melihat di bawah neraka sana anak-anak dan istrinya itu memanggil kita, sehingga boro-boro mau melewati Shiratal Mustaqim, dengan tidak terasa dia langsung mencemplungkan diri dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maknanya? Tidak sedikit bapak yang saleh, yang ibadahnya taat, namun dia lupa sama anak istri itu. Dia lupa atas syariat Islam yang diwajibkan kepada anak istri. Dia bisa menangis ketika sholat sendirian, namun dia lupa dengan anak dan istri. Anak perempuannya tidak bisa dijilbab, istrinya tidak bisa dijilbab. Ingat ikhwah, jilbab adalah wajib sebagaimana wajibnya sholat ditetapkan atas diri setiap muslim. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna min furujihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan perintahkan perempuan-perempuan mukminat itu untuk memakai khumurnya, kerudungnya, ala juyubihinna, yang bisa menutupi dada-dada mereka. Ya, kalau yang istrinya masih memakai jilbab mode, dikeluarkan hadis tersebut, ayat tersebut, terangkan baik-baik. Ya, anak-anak perempuannya yang sudah balik belum berjilbab, ya terus kita nasihati. Pokoknya sampai dapat hidayah dia mau memakai dan menghijabi aurat. Karena jikalau sampai akhir hayat kita belum sempat menjilbabkan mereka, itu akan menjadi satu beban, dan hijaban jadi satar, menjadi penghalang kita di kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup seorang ayah bisa menangis sendirian di hadapan Allah. Tidak cukup seorang ayah dia menangis di tengah malam. Tidak cukup seorang ayah dia bersedekah, sementara tanggung jawab kepada anak istrinya itu terabaikan. Tidak cukup kita mensuplai materinya saja, ternyata masih lebih besar lagi tanggung jawab kita mendidik mereka tentang agama. Seperti adibu auladakum bil, didik anak-anak kalian dengan membaca Al-Qur'an. Kembali kepada sejarah Fafilah. Setelah mereka gagal berdemo, ya, kemudian Utsman bin Affan meminta pendapat kepada Marwan bagaimana caranya. Namun seketika itu pula ada segerombolan yang sudah disusupi oleh Yahudi berdemo di depan rumah Utsman bin Affan. Ya, pada hakikatnya golongan-golongan itu hanya ingin meminta ketegasan Sayyidina Utsman saja, ya, agar mereka bisa diberikan satu kesejahteraan sebagai warga. Namun, ya, ketika itu Marwan berbicara kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, di depan rumahmu sudah banyak orang berkerumun ingin berbicara denganmu. Tolong panjenengan kasih pidato kepada mereka." Kata Utsman, "Wah, saya sudah tidak kuat lagi akan berbicara di depan kaum muslimin. Kamu saja yang berbicara." Nah, ketika diperintahkan Marwan tersebut, ternyata Marwan menyalahgunakan kepercayaan yang diamanatkan oleh Utsman bin Affan. Di khalayak ramai tersebut, beliau justru menjelekkan kebijakan Utsman bin Affan yang menyebabkan semakin panasnya kondisi umat Islam di kota Madinah ketika itu. Alhamdulillah, ya, akhirnya mereka merusak rumahnya Utsman bin Affan, bahkan menginjak-injak dalamnya Masjid Nabawi ketika itu. Bekas-bekas kotoran kakinya itu menginjak-injak lantai-lantai Masjid Nabawi ketika itu. Padahal Masjid Nabawi ketika itu sedang direhab oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Masya Allah. Terus berkecamuk, demo semakin besar ketika itu. Ya, sampai-sampai Sayyidina Ali memerintahkan kepada kedua anaknya Hasan wal Husain, "Wahai Hasan wal Husain, kamu tunggu di depan rumah Utsman bin Affan. Jangan sampai ada orang masuk di dalam." Karena Ali tahu betul umat Islam sudah panas dan pasti akan membunuh Sayyidina Utsman dari kalangan yang tidak menyukai beliau. Tahu-tahunya kecolongan, Pak. Ya, orang-orang yang tidak suka kepada Sayyidina Utsman naik loteng sampai membunuh Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Utsman sedang tilawatil Quran, membaca Al-Qur'an.
Sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menampar kedua anaknya. Padahal itu bukan kelalaian Sayyidina Hasan wal Husain. Terus disusupi oleh orang-orang Yahudi. Ya, seperti itu. Sampailah pucuk pemerintahan di tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mulailah prahara, ya, semakin banyak lagi problem umat Islam, semakin banyak, dan mungkin itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, sekarang ikhwafillah rahimakumullah, tanda-tanda kiamat sudah ada di hadapan kita semua. Kata Nabi, kalau kedua kelompok muslim sudah saling menghunuskan pedang, teman-teman kita di Mesir sekarang saling menghunuskan pedang. Yang satu IM-nya Ikhwanul Muslimin akan mempertahankan kekuasaan, yang satu militernya mengkudeta dan lain sebagainya. Bahkan kalangan muda Ikhwanul Muslimin mengatakan, saya akan mempertahankan kedudukan yang sahih dan sudah menjadi mufakat rakyat sampai tidak menghabiskan. Subhanallah. Ingat, ayo kita kembali kepada Allah. Tanda-tanda kiamat sudah ada di hadapan kita semua. Iqtaraba lin-nas hisabuhum fi ghaflatin. Semakin dekat hati perhitungan kita semua. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ini satu pelajaran buat kita semua agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Terus berkumpul dengan orang-orang saleh, teman-teman sekalian. Hadiri taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata baginda Rasul bahwa ada dua tempat yang dikategorikan suci dan doanya bisa mustajab, dikategorikan sebagai Raudhatul Jannahnya Allah. Beliau menunjuk adalah Mekah dengan kota Madinah. Ya. Namun beliau juga pernah berbicara bahwa di mana di seluruh penjuru dunia ini banyak nanti taman surganya Allah. Jika kalau melewati taman surganya Allah, maka farta, berhentilah kalian sejenak dan hadiri taman surganya Allah tersebut. Ditanya baginda Rasul, wa ma hiya Raudhatul Jannah? Apa taman surganya Allah tersebut wahai baginda Rasul? Beliau menjawab adalah halaqut dzikr, adalah halaqah, kelompok-kelompok zikir yang mengingat, membaca, mengkaji ayat-ayat Allah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Jikalau kalian ingin menginginkan hidup yang tenang, kata baginda Rasul, ya, bacalah Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim as-sakinah. Siapa, ya, di antara kaum yang membaca ayat-ayat Allah di rumah-rumahnya Allah, maka Allah akan turunkan satu hidup yang penuh dengan ketenangan. Namun perlu digarisbawahi, apabila jangan hari ini kita taat kepada Allah, besok kita maksiat, itu nggak boleh. Jadi ketenangannya akan dicabut kembali oleh Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Itu yang perlu perhatikan. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan kepada Allah, baru Allah akan kasih hidup yang penuh dengan ketenangan. Wa hum muhtadun. Tidak hanya itu, juga Allah akan mengarahkan mereka kepada jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan petunjuk Allah. Udah beriman, jangan dicampur adukan dengan kemaksiatan. Sudah datang ke masjid Sayyidina Bilal, besok jangan diulangi lagi kemaksiatan. Awalnya setan makin terbang, satu hal yang ringan, klik ini klik itu, lama-kelamaan semakin jauh, dan memang itu kerjaan setan. Subhanallah. Yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hidayah dan jalan yang telah Allah berikan kepada kita semua lewat Al-Qur'anul Karim, dari lisan-lisan orang-orang saleh, dari orang-orang pintar yang masih ada di Masjid Sayyidina Bilal, di masjid-masjid yang lain. Sekiranya kita tetap bisa menjaga iman kita, ya, bisa menjaga ukhuwah, bisa menjaga ketakwaan kita di negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu ta'ala sirril Fatihah. Nanti doanya lain ya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kita ini diridhai oleh Allah. Menjadi satu amalan yang baqiyatus shalihah, yang menjadi
bertambahkan ilmu yang penuh dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dhanbin adzim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha wa bi nuri shamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika ya Allah, warzuqna bihi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa taqabbal du'aana, taqabbal minna salawatana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qarribni ilayka bil Qur'an, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina. Allahumma inna nas'aluka bi hidayatil Qur'an wa nas'aluka bi nuril Qur'an. Allahumma alhim 'alaina kama ilhama 'alaihim al malaikatul muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam khatam majlis subhanallah wa bihamdihi insyaallah pada kesempatan lain mudah-mudahan kita dipertemukan buat penuh dengan rahmat dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi acara pribadi bila ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah khidmat KMC. Habis pengajian kita mudah mana ini? Selesai.